Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Di pertemuan yang lalu telah kita implementasikan proses operator aritmatika dengan operator-operator dasar. Nah, kali ini kita akan mengembangkan dari skema konsep berikut ke dalam bentuk implementasi Java operator aritmatika menggunakan Graphic User Interface GUI. Hal langkah pertama yang kita lakukan ialah menambahkan sebuah package baru dengan nama GUI operator aritmatika. Klik finish. Berikutnya kita akan membuat sebuah GUI ya dengan cara dari bagian new, kemudian kita akan bikin others, pilih others, kemudian di bagian swing GUI form kita pilih kategorinya ya untuk swing GUI form, kemudian untuk tipe kita akan menggunakan JFrame ya. Ini sebagai standalone sehingga ini akan menjadi main frame untuk bisa diakses oleh program NetBeans. Nah, di kesempatan lain akan saya jelaskan fungsi dari internal frame dan di dialog. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan menggunakan JFrame. Nah, JFrame ini fungsinya seperti kelas utama dalam sebuah program-program yang lalu, dan ini sifatnya untuk JFrame ini adalah standalone, biasanya digunakan sebagai interface dari program yang muncul bisa untuk yang pertama kali ketika aplikasi itu di runtime. Kemudian kita pilih next. Nah, untuk namanya kita pilih misalnya adalah operator sederhana. Kemudian klik finish. Di bagian sebelah lajur kanan terdapat palette swing. Nah, ini palette swingnya bisa digunakan sesuai dengan keperluan. Ini bisa kita scroll ke bawah dan masih banyak fitur-fitur yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, untuk hal yang paling mendasar ialah kita memerlukan sebuah inputan. Nah, ini inputan kita akan menggunakan text field. Klik bagian text field, kemudian mouse-nya tarik ke dalam form. Di bagian ini ya tentu sudah kita perhatikan masih ada tulisan dari text field ini ya, JText field 1 ini bisa diubah dengan cara edit text atau F2. Ini kita tiadakan, kemudian kita resize. Nah, ini text field misalnya kita kasih nama dengan cara change variable name, ubah namanya menjadi txt display, kemudian OK. Berikutnya kita tambahkan untuk angka, kita ketik untuk captionnya adalah 1, kemudian untuk nama kita akan ubah menjadi BTN 1 ya. BTN 1 ini fungsinya untuk mengubah nama dari button ini. Kemudian kita pilih OK.
tambahkan lagi. Ini bisa kita copy paste. Nah, ini ada segitiga. Ini menandakan bahwa ada terjadi penumpukan. Ini tidak boleh kita lakukan, dan kita ubah ke lajur kanan. Tekan F2 untuk mengganti, kemudian ketikkan 2, ubah lagi namanya menjadi BTN2. Kemudian oke. Ini contohnya, dan bisa diikuti untuk ke 9 angka yang lainnya, 0 sampai dengan 9. Berikutnya menambahkan button operator. Ini kita ubah menjadi penjumlahan, misalnya kita copy, paste, kemudian pengurangan, paste kembali, kemudian ubah jadinya misalnya untuk perkalian, dan pembagian. Oke, ini contohnya. Mungkin untuk desain secara mandiri bisa Anda kreasikan terlebih dahulu ya, secara umum untuk interaksi user interface-nya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat tampilannya secara preview desainnya dengan klik. Nah, ini contohnya. Ya, ini button-buttonnya bisa diklik. Ada contoh yang namun ini belum bisa mengakses karena source code maupun preview design ini tidak mendukung untuk simulasi source code-nya. Nah, langkah berikutnya ialah kita masuk ke dalam bagian source. Jadi di bagian tab desain ini fungsinya untuk melakukan interface, desain interface. Kemudian kita bagian tab source-nya ini kita abaikan dulu. Generate code ini tidak usah diganggu gugat. Ini bisa kita kecilkan source-nya, minimize. Nah, kemudian di bagian deklarasi kita akan menginputkan deklarasi dengan tipe data integer. Anda perhatikan proses ini telah tersedia. Kita mendeklarasikan integer first 6, kemudian integer second 6, kemudian integer result, dan string operation. Kita akan implementasikan ini di NetBeans-nya. Di bagian ini kita bisa menambahkan in dan string. Oke, ini contoh deklarasi yang kita kenalkan ke sistem ini. Nah, sedangkan di sampingnya ada balon-balon yang warna kuning, ini menandakan bahwa telah dikenalkan namun belum digunakan. Ini contohnya. Oke ya. Langkah berikutnya kita kembali ke desain. Di perintah ini kita membuat tombol inputan ya, agar bisa tertampilkan di display atau text field-nya. Contohnya ini ya, string kemudian enter number sama dengan txt display get text plus button
get text. Jadi yang di sini adalah mengambil caption dari button-button itu. Ini contohnya ya, kita klik di bagian button 1. Klik button 1, klik ganda. Nah, di bagian button 1 ini kita inputkan contoh tadi ya, string number dan seterusnya. String enter number sama dengan kita panggil terlebih dahulu txt display, kemudian get text, kemudian plus btn 1 get text juga, kemudian kita letakkan semikolon, titik komanya. Kemudian berikutnya di bawahnya kita men-setting agar inputan dari button dapat terlihat di txt display. Berarti di sini kita tuliskan txt kemudian set text. Di sini kita pilih enter number. Ini contoh untuk satu buah aksi button. Ini adalah menerima inputan ya, get text atau memberi captionnya, kemudian di sini menampilkan captionnya di txt display. Kita akan run, shift F6. Oke, contoh kita inputkan button 1, muncul satu berikutnya, satu berikutnya, satu berikutnya, satu berikutnya. Nah, ini contohnya implementasi source code-nya di baris 199 sampai 200. Ini kita close, kita lanjutkan. Ini bisa kita copy dulu. Kemudian ke desain, klik ganda untuk button 2, kita copy, paste. Nah, inputannya tetap sama, untuk sintaknya masih kita gunakan, hanya kita ubah disesuaikan dengan nama button yang kita akses. Karena di sini button yang kita akses event kliknya adalah button 2, berarti untuk bagian source code ini kita ganti ke button 2. Bila sudah, akan kita implementasikan dan kita simulasikan. Contoh, kita akan menulis angka 12, berarti pertama inputannya adalah 1, kemudian diikuti dengan angka 2. Ini contohnya sudah berhasil. Kita lanjutkan untuk operator. Operator yang dipilih pertama kali di sini ialah operator plus, berarti first num, integer plus integer, display get text. Jadi inputan di sini pertama kali adalah meminta atau mencari inputan yang angka yang ada di dalam txt display. Dibaca sebagai first num dengan tipenya adalah integer. Kemudian kita set teksnya menjadi kosong, kemudian operasinya atau operator aritmatika adalah plus. Kita terapkan ke
dalam NetBeans-nya. Kita klik desain, kemudian operator ini kita rubah namanya menjadi misalnya PTN plus, kemudian klik ganda. Di bagian sini kita akan menginputkan sintaknya, sintak source code-nya. Berarti di sini integer, kemudian parse in, dalam kurung kita mencari inputan atau txt display. Oke, secara umum sudah kita deklarasikan untuk meminta atau mencari inputan dan mengambil input tulisan yang ada di get txt display. Kemudian sudah kita ubah menjadi inputan itu menjadi tipe datanya adalah integer. Kemudian ini ditampung di mana? Ini ditampung di angka pertama. Berarti kita panggil saja first 6. Ini integer, kesalahan, integernya besar. Kemudian txt display kita set teksnya menjadi kosong. Kemudian untuk operatornya ini nilainya sama dengan plus. Oke, sama dengan petik plus. Nah, ini contohnya akan kita coba. Shift F6. Contoh ya. Kita inputkan misalnya angka 12 kemudian tanda plus. Oke, ini sudah hilang. Untuk mengetahui dan mengecek inputan prosesnya, kita bisa melakukan menggunakan output system. Nah, ini kita tambahkan system out println. Ini bisa kita ubah. Ini kita tambahkan misalnya enter number. Kemudian kita copy paste. Untuk bagian ini kita pilih misalnya first 6. Berikutnya kita coba shift F6. Jadi di output nanti akan terlihat 12 plus. Nah, ini contohnya di bagian output sudah bisa kita lacak proses-proses inputannya demikian. Nah, yang terbaca adalah inputan yang pertama untuk yang enter number, yang kedua adalah first name-nya juga bisa kita lacak. Berikutnya kita tambahkan untuk sub ya. Untuk pengurangannya di button pengurangannya, kemudian ada perkalian dan pembagian. Ini contoh-contoh operasi aritmatika sederhananya. Nah, berikutnya untuk button jumlah atau button hasil, nah dengan rumus seperti ini ya. Second 6 sama dengan integer parser in txt display get text. Kemudian menggunakan fungsi if ya, fungsi if jika operasinya adalah
operatornya adalah plus, maka yang dilakukan adalah angka pertama ditambah angka kedua ditampung di bagian result, sedangkan result nanti kita set atau kita tempatkan di txt display. Ini bisa kita lakukan kaidah ini di contoh implementasi yang sebelumnya. Oke, kita klik untuk button ini, kita ubah misalnya menjadi PTN hasil, kemudian oke, klik ganda. Nah, di bagian klik ganda ini, di bagian ini kita implementasikan contoh tadi ya. Ini kita ganti, kita copy, kita paste, kemudian kita ganti menjadi second num. Oke ya, ini menjadi second num. Kemudian kita tambahkan kembali fungsi if dalam kurung operation sama dengan plus gitu ya, maka atau then perintahnya adalah result sama dengan first num ditambah dengan second num titik koma. Untuk pada bagian prasyarat ini kita akan koreksi terlebih dahulu, dikarenakan yang dicek adalah equals, maka kita tambahkan equals ini untuk menyatakan tulisan atau stringnya seperti yang disyaratkan atau yang diminta. Berarti equals ini kita tambahkan oke, ini contohnya seperti ini. Kemudian else misalnya result sama dengan first num plus second num ya, sorry ini minus ya. Kemudian txt display set text ini diganti menjadi result. Nah, ini resultnya. Kemudian result ini to string, nanti akan muncul sebagai tulisan to string ya. Jadi kita parsingkan result ini menjadi string ya, contohnya. Result plus petik, kita run shift F6 1 plus 2 sama dengan 3. Oke, ini contohnya. Untuk fungsi kurang kali bagi silahkan Anda tambahkan sendiri. Kemudian di bagian button sama dengan disempurnakan menggunakan opsi sebagai berikut ini. Silahkan Anda kreasikan dan kembangkan konsep dan skema ini untuk melengkapi
telah tersedia source code yang tersedia di modul-modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.